Apa yang membuat orang masih trust menurut saya ke Pi Network ya itu tadi teman isu open minded ya karena orang ini trust percaya menaruh harapan akan open minded ya. Halo sobat pionir, kita ngobrol santai dulu ya sambil ngeteh, kita ngobrol santai mengenai Pi Network teman-teman. Teman-teman, banyak orang yang mengatakan katanya bang kalau Pi Network sih nggak perlu open minded katanya ya, nggak perlu ada listing di exchange manapun bisa berjalan ya. Tentunya kalau kita telisik lebih jauh teman-teman ya memang itu bisa saja terjadi ya dan itu mungkin terjadi. Kita Pi Network CoinPi ini tidak perlu open minded misalnya atau tidak perlu list di exchange manapun ya. Tentunya dengan syarat itu tadi seperti yang sudah saya bahas di konten sebelumnya yaitu masalah likuiditas teman-teman ya. Tentunya kalau berada terus di jaringan enclosed mainnet maka yang diperjualbelikan orang yang berlaku sebagai penjual ya itu saja gitu kan ya. Orang menjual barang dan menukarnya dengan sejumlah CoinPi tetapi dia membeli barang dari luar kan dengan uang fiat teman-teman. Justru di situ letak nanti menurut saya akan sedikit jadi masalah ya. Nah, kecuali teman-teman ada pengecualian yang memang ini mungkin memerlukan effort yang sangat luar biasa dari kita semua ya. Ya memang tidak usah exchange tidak usah open mainnet dan tidak usah ada list di exchange manapun bisa sebetulnya dengan syarat tentunya satu poin ini teman-teman. Ini saya kutip dari salah satu web yang memang sering membahas ya mengenai Pi Network teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Sini bisa saja hal itu terjadi apabila ini banyak tempat di dunia menerima pembayaran Pi dan lebih banyak bisnis akan bergabung dengan ekosistem Pi Network ya jelas. Ini dikutip salah satu akun Twitter nih, Pi News ya. Many places in the world are accepting ya Pi payment and more business will join the Pi Network ecosystem. Tentu ya kalau ini tercapai terwujud ya, kalau hal tersebut terwujud teman-teman ya ini terwujud nih ya, banyak tempat di dunia menerima pembayaran Pi dan dia Pi ini mungkin bisa masuk ke basis ekonomi yang paling rendah gitu ya. Jual beli makanan bisa dengan Pi, jual beli permen bisa dengan Pi, beli rokok bisa dengan Pi, bayar token listrik bisa dengan Pi ya. Orang secara global, secara masif menerima nih CoinPi ini sebagai alat bayarnya. Ya tentu kita tidak perlu open minded. Buat apa open minded ya? Toh kita bisa menggunakan CoinPi ini sebagai alat tukar di berbagai aspek kehidupan. Itu jelas kita tidak memerlukan open minded, tidak memerlukan exchange ya. Betul banget. Kita tidak perlu listing di exchange manapun apabila memang hal ini terwujud teman-teman ya. Dia diterima di setiap pelosok dunia gitu ya untuk bertransaksi gitu ya. Jadi ya kalau Pi bisa berfungsi seperti itu teman-teman, makin banyak ke tempat di dunia ini menerima pembayaran Pi, makin banyak bisnis yang bergabung dengan ekosistem Pi, makin banyak e-commerce yang siap menerima Pi sebagai alat bayar untuk produk mereka, untuk jasa mereka ya tentu saja kita tidak perlu open minded ya. Buat apa open minded toh kalau CoinPi sendiri sudah bisa digunakan sebagai alat bayar teman-teman ya. Jadi teman intinya dari gimana caranya ini tercapai ya menurut saya trust ya. Trust kepercayaan orang, kepercayaan setiap individu ke CoinPi ini. Makin orang percaya, makin orang percaya, makin banyak tempat yang percaya, makin banyak pihak yang percaya tentunya makin banyak tempat di dunia yang menerima Pi ini sebagai alat bayar
makin banyak bisnis, makin banyak e-commerce, makin banyak company, makin banyak perusahaan, makin banyak apalagi teman-teman marketplace ya yang bergabung dengan ekosistem Pi ya, yang bergabung dan siap menerima Pi sebagai alat bayar untuk produk mereka, untuk jasa mereka, ya tentunya akan sukses ya. Kita Pi Coin, Pi Network tanpa open mainnet pun akan sukses, dengan catatan yaitu tadi banyak tempat di dunia menerima pembayaran Pi, lebih banyak bisnis akan bergabung dengan ekosistem Pi, dan tentunya menerima Pi sebagai alat bayar mereka, alat tukar mereka. Tentunya ya kita tidak memerlukan exchange manapun teman-teman ya. Dan mungkin saja kita tidak memerlukan untuk swap ke uang fiat gitu ya, karena orang bisa menjual barang di ekosistem dengan menerima alat bayar sebagai Pi, dan orang pun bisa membeli produk dari luar ekosistem dengan Pi. Itu tentu akan sangat bagus ya. Jadi itulah yang namanya makin banyak bisnis yang ikut bergabung di ekosistem Pi teman-teman ya. Taruhlah sekelas Alibaba misalnya yang terkenal kan di dunia internasional, apalagi kalau sekelas di Indonesia mungkin Lazada gitu ya, Shopee misalnya ya. Kalau e-commerce seperti mereka contohnya misalnya bisa bergabung dan siap menambahkan misalnya ya alat bayarnya dengan CoinPay, ya tentunya buat apa kita open mainnet, buat apa kita listing di exchange. Toh kalau CoinPay ini sendiri sudah bisa kita gunakan secara masif, secara global di pasar global ya, untuk membayar produk jasa yang kita butuhkan. Nah, masalahnya mungkin hanya di nilai IP itu sendiri ya. Makanya memerlukannya nilai global yaitu, jadi harus satu nilai ya di seluruh dunia, jangan berbagai belahan dunia ini nilai IP-nya beda-beda, kan akan kacau teman-teman ya. Jadi intinya semuanya akan terwujud, tetapi memerlukan effort yang sangat besar, kerja keras yang sangat luar biasa, dan trust, pelihara trust ya. Dan saat ini apa yang membuat orang masih trust menurut saya ke Pi Network ya, itu tadi isu open mainnet ya, karena orang ini trust, percaya, menaruh harapan akan open mainnet ya. Jadi kalaupun toh tidak memerlukan exchange, tidak memerlukan open mainnet saat ini, saya rasa makin jauh, masih jauh gitu ya teman-teman ya, karena syaratnya itu tadi, untuk kita tidak memerlukan open mainnet, tidak memerlukan exchange manapun ya. Ini banyak tempat di dunia menerima pembayaran Pi, dan lebih banyak bisnis akan bergabung dengan ekosistem Pi, dan ini memerlukan trust yang sangat luar biasa dari pihak luar ke Pi Network dan CoinPay-nya. Nah saat ini tumpuan pionir sendiri kan, bahkan pihak luar yang hanya menonton pun mungkin ya trustnya adalah di open mainnet teman-teman. Open mainnet dulu lah, harga belakangan teman-teman, menurut saya akan terbentuk dengan sendirinya, naik. Penting open mainnet dulu, karena itu sebetulnya open mainnet ini bukan hanya tolak ukur dari keberhasilan, tetapi tolak ukur dari akan makin trustnya orang atau akan makin melemahnya trust ini gitu ya. Taruhlah misalnya open mainnet nih tanggal 28 ini terlaksana, maka akan makin besar trust orang, makin akan besar trust para pionir, makin akan besar trust dari orang luar yang tadinya hanya menonton, mungkin dia akan ikut bergabung berlomba-lomba ya, menginginkan CoinPay ini. Itu menurut saya. Jadi intinya di trust, kepercayaan sangat dipertaruhkan di saat-saat krusial ya open mainnet ini teman-teman ya. Kalaupun toh tidak terjadi open mainnet lagi, menurut saya ada beberapa faktor yang akan terjadi. Mungkin saja banyak yang left gitu, yang meninggalkan dengan kecewa. Mungkin juga ada berbagai pihak yang tadinya mungkin mengharapkan trustnya, kepercayaannya akan tumbuh, ini malah melempem gitu karena open mainnetnya tidak kunjung terwujud gitu ya. Oke teman-teman, itu obrolan santai saja yang mudah-mudahan lah sedikit memberikan pencerahan ya. Kalaupun toh ini menjadi sesuatu, menurut saya ya alhamdulillah
menyebut usaha ya. Kalaupun toh ini open minded diundur lagi ya mau gimana lagi, kita hanya perlu bersabar lagi ya. Dan kalau menurut saya sih ini belum berakhir, walaupun misalnya tidak open minded tanggal 28 ini belum berakhir. Kalau Pi network ini aplikasinya masih bisa diakses, masih sering update, bahkan Nicholasnya masih muncul, menurut saya belum berakhir ya. Kalau toh ini semua berakhir kalau sudah tidak update lagi, sudah tidak ada perkembangan lagi, tidak ada progres lagi, ya mungkin itu dikatakan stop, berhenti total, baru saya bilang gagal teman-teman ya. Hanya kalau memang open minded tidak terjadi saat ini, ya mungkin trustnya akan sangat menurun menurut saya ya, akan menurun drastis ya, trust kepercayaan orang terhadap Pi network ini. Oke, itu aja informasi mah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini hanya obrolan santai di sore hari aja, mudah-mudahan memberikan kesan dan manfaat, setidaknya lah buat kita, memotivasi kita. Dan ingat, ini hanya sebuah usaha kita gitu ya. Kalaupun toh ini tidak berhasil ya ada yang menentukan, ada yang maha menentukan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.